Gue mau buktiin kalau orang bisa hidup lewat musik. Widih, kira-kira apa yang harus kita pilih ya? Apakah kenyataan hidup yang ada di depan mata kita atau impian yang masih belum terlihat di depan mata kita nih? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, setelah kita nonton NKCTHI, kemudian kita disuguhi oleh Story of Kale, sekarang di dalam universe yang sama, kita dapat menonton di layanan transaction video on demand bioskop online.com ini sebuah mini seri yang berjudul Awal dan Akhir, yang merupakan satu universe juga dengan kedua film yang di atas. Mini seri ini berkisah mengenai 4 personel dari sebuah band yang bernama Ara Band, di mana mereka ini sedang dalam kondisi kurang lebih bingung apakah akan berusaha untuk mencapai mimpinya atau mereka menyerah dan menerima kenyataan bahwa mereka itu harus bergelut di dalam profesi lain nih. Nah, kira-kira nih apa aja nih yang akan mereka lakukan nih? Apakah mereka akan tetap melewati jalan yang berbatu-batu mencoba mencapai impian mereka, atau mereka menyerah dan menjalani apa yang sudah ada di hadapan mereka yang nyata-nyata ada nih. Film yang disutradari oleh Sabrina Rochelle ini mempunyai premis yang menurut saya cukup relate terhadap anak-anak band atau personel band nih. Karena di sini mengangkat ternyata di balik kesuksesan dari suatu band atau grup-grup musik yang kita kenal itu ternyata tidak seindah yang kita bayangkan nih, orang lain lihat nih, atau tidak seindah yang mereka impikan nih. Kenapa? Karena pasti ada permasalahan-permasalahan yang akan mereka lalui untuk menggapai mimpi tersebut. Di sini diwakili oleh keempat tokoh daripada personil band tersebut. Kita ambil contoh dalam karakter Samo. Di sini dia digambarkan dia harus mengalami dilema untuk memilih akan apa yang harus diambil. Apakah dia harus tetap berjalan untuk menggapai impiannya yang masih belum tentu jelas nih sebagai musisi, atau dia tetap menjalani karirnya sebagai karyawan yang memang sudah ada di depan mata dan sudah ada di tangan dia nih. Apalagi kalau dia mau menikah nih. Hal ini juga tidak jarang ditemukan dalam profesi-profesi lain di mana kita berusaha menggapai mimpi, tapi di satu sisi ini untuk menggapai mimpi apakah kita rela membuang atau mengorbankan atau melepas apa yang sudah kita miliki sekarang nih. Nah, ini dari sosok Samo. Berikutnya dari sosok Freddy. Banyak yang berpikir bahwa menjadi anak band itu sebagai hobi aja, sebagai sampingan aja, bukan sebagai hal-hal utama. Di sosok Freddy digambarkan bahwa menjadi musisi itu bagi dia itulah mata pencaharian dia. Jadi dia tidak boleh bermain-main. Apapun yang dijalani, ya itulah mata pencahariannya. Jadi untuk mereka yang berpikir anak band semuanya pasti itu berdasarkan hobi aja, cuma mengisi waktu luang, ya belum tentu. Karena saya yakin di luaran sana memang ada beberapa orang atau bahkan banyak yang berfokus benar-benar mencurahkan fokusnya, totalitasnya itu bergantung pada permainan musik yang dia mainkan. Ada juga Carissa. Sosok Carissa ini digambarkan bisa dibilangin dia ini adalah seorang yang cukup terampil, bahkan bisa bilang ini cukup berbakat. Nah, di sini digambarkan bahwa dia harus dihadapkan oleh keputusan atau posisi apakah dia tetap loyal terhadap bandnya atau dia mau mengambil karir solo yang mana mungkin lebih menjanjikan karena sudah ada bakat-bakatnya yang terlihat. Yang terakhir adalah tokoh Arga, sang vokalis. Di sini bisa dibilang menggambarkan seorang yang sangat idealis dan sangat keras. Dia ini karakternya sebagai pemecut daripada bandnya.
Kekerasannya ini bisa menjadi pisau bermata dua, di mana bisa memecah suatu band menjadi bubar atau malah memecut band tersebut untuk keluar dari zona amannya, untuk maju dan untuk berani. Karena di sini hal yang paling berkesan atau yang memorable adalah dia bilang bahwa emangnya kita mau sebagai band yang menyanyikan lagu-lagu cover orang lain aja, sedangkan kita nyanyikan lagu kita itu diprotes. Nah, itu kan sebenarnya ini bisa kita lihat banyak-banyak orang yang seperti itu, idealis, ya pilihannya dua, antara berhasil seberhasil-hasilnya atau tergilas karena idealismenya. Tapi ternyata di sini benar-benar kita dapat lihat perubahan dari pendewasaan karakter dari Arga ini. Naskah yang ditulis ini juga menurut saya ini tidak terlalu berlebihan, tidak seperti istilahnya soap opera, opera sabun atau sinetron-sinetron di mana permasalahan-permasalahan itu bisa diangkat yang dibombastiskan. Misalkan kalau di sinetron ya, misalkan pas mau berselisih dengan pacar itu pasti terlalu dibombastisin, atau pas dia harus memilih, kamu pilih aku atau pilih pekerjaan atau pilih musik, itu kan biasanya kan bisa tuh seperti itu tuh. Atau berantemnya antar karakter band ini tidak terlalu lebay, malah saya bilang itu cukup smooth dan seperti ya pada umumnya aja kalau bermasalah itu yang ngomongnya seperti itu, tidak ada yang terlalu dibuat-buat, tidak ada kata-kata yang terlalu berbunga-bunga atau terlalu bombastis. Nah, naskahnya itu benar-benar indah, benar-benar smooth, benar-benar natural. Jujur saja, waktu film ini diumumkan, saya tidak terlalu mengharapkan mendapatkan sesuatu yang wah. Namun setelah saya nonton, ternyata ini di luar ekspektasi saya. Saya pikir, paling-paling cuman numpang nama NKCTHI atau Story of Kale. Namun ternyata saya salah, sesalah-salahnya. Film ini, tanpa kita harus menonton kedua film itu, ini bisa ditonton lepas dan kualitasnya bagus. Jadi film ini tidak dibayangi oleh keberhasilan daripada kedua film terdahulunya. Ini benar-benar salut sih penulis naskahnya dan kreatornya, saya benar-benar salut. Untuk sang sutradara juga saya benar-benar memujinya karena bisa membuat film ini menjadi suatu aliran yang sangat baik, membuat film ini menjadi satu tontonan yang sangat baik. Dan adalah keputusan bijaksana, yakni memecah film ini menjadi miniseri episode demi episode di mana mengangkat tiap karakter yang ada, sehingga kita menjadi lebih empati, menjadi lebih simpati, menjadi lebih relate terhadap para tokoh yang ada. Hal ini saya puji sekali dan benar-benar bagus sekali keputusannya. Untuk musiknya, ya nggak usah diragukan lagi, karena lagunya ini benar-benar memanjakan telinga kita. Untuk pengambilan gambar, warna-warna gambarnya juga sesuai dengan aura daripada film ini. Overall, miniseri ini adalah sebuah miniseri yang cukup enak ditonton, apalagi mereka yang mungkin terlibat dalam suatu band. Semoga film ini menjadi suatu motivasi atau suatu pendorong untuk kita untuk tetap berusaha menggapai impian kita walaupun mungkin dianggap remeh oleh orang lain. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. See you.